Nah itu Ini yang ngosnya jadi dulu ya, Jit. Bukan gue. makanya jadi gue enggak lu jadi ini narasumbernya. Nah itu Balik. kan ada momen lu berubah tuh, yang awalnya mungkin lu senang apa lebih sering mobilan, terus sekarang pindah ke motor nih yang lu kontenin nih, itu kenapa sebenarnya? Ada lebih banyak kah ininya apa? Audiens. Apa ketimpa apa gimana, ada alasan lain? Ini gue jujur aja nih ya. Ini gue ngerintis ini selain alasan gue tadi perkembangan digital. Ini sebagai orang awam juga tahu ya, ibaratnya kayak yang namanya dunia mobil. Kita main mobil, apalagi genre kita laki-laki ya. Umur kita sama kan ya, sama-sama udah di atas 25, udah tahu sudut pandang manapun kan ya. Yang gue rasain ya main mobil lebih ke kalau gue mau dapet pasangan, kalau gue mengarah ke nyari pasangan itu susah nyari yang tulus, lebih ke display gitu. Bekasi biasa gitu. Bekasi aja. Lebih ke display lanjut Pak. Ibaratnya kayak wah ini begini-begini. Padahal kita yang terjun di dunia itu enggak begitu. Contohnya kayak gue pas itu masih aktif-aktifnya komunitas. Itu makan ngemper Pak, makan ngemper. Mau yang mobil Eropa, mau yang ini, mau yang standar, mau yang udah apa namanya proper gitu. Karena begitulah salah satu alasan gua. Padahal kita main di dunia itu, terjun di dunia itu karena kesenangan. Yang namanya laki kan wajar punya kesenangan gitu ya. Jadi kita lampiasin kayak gitu. Cuman mungkin gender lawan gender kita nih gender semua. Iya. Nah itu salah artikan. Jadi anggapannya kayak beberapa juga sih gue pernah ngalamin kayak oh Mas Fajar begini nih, oh gampang nih gitu. Justru kalau kita yang mungkin menurut mereka itu hobi yang paling mampu gitu ya. Cuman kalau kita kan memang semampu-mampunya, ujung-ujungnya pasti lihat karakter Pak. Iya. Makanya gue lari ke motor bisa lebih merakyat lagi. Justru yang banyak kok sekarang motor-motor ibaratnya di rumahnya kayak apa yang cewek-cewek sekarang incer ibaratnya begitu. Nah ini apa namanya? Kalau gua kan udah tahu nih Fajar peliharaannya apa aja nih, coba Peliharaan aja. Mas Fajar kasih tahu. Ini kan biasa kan lu konten pakai Vario nih. Itu Vario. Siapa namanya? Reva. Neng Reva. Nah, peliharaan lu tuh selain Neng Reva itu ada apa aja? Coba Mas kasih tahu dulu teman-teman kita nih. Jadi awalnya gue mau konten pakai ini, ada namanya Neng. Lu udah pernah lihat belum sih yang CBR 2,5 gue yang Thailand? CBR iya, CBU tahu Pak. Itu juga ada namanya. Siapa itu? Semua yang ada di rumah gue bener serius. Namanya Neng Malika gak? Malika ya. Nanti lu kan nih kasih fotonya Pak. Edit. Nah, Neng Malika satu. Kemarin awalnya gue mau konten itu kan. Oke. Ya. Nah, tapi dari beberapa saran, main Matic dulu bang, lagi rame nih, jangan langsung kayak begitu. Yang penting lu cicilan aja gitu, biar ibaratnya budget minim juga gitu. Yang penting ada brandingnya dulu, ntar baru naik gitu. Ya udahlah, gue milih Neng Reva, karena gue kalau mainin Neng Malika yang CBR Thailand itu, Thailand, gue nyari gearset setengah budak ya, gue beli spare partnya susah berarti. Iya, termasuk tadi gue kan baru down session ini Neng Reva. Vario guys. Itu gue nanya, bisa nggak yang CBR Thailand? Rada ini sih mas gitu kan. Berarti ya emang rada susah. Jadi kita main yang lagi diminatin dulu sih. Kebetulan emang kita kan juga kelilingnya di sekitaran Stadion Bekasi nih. Itu kan kita pakainya Aerox, Vario ya. Rame di depan. Jadi kita ngikutin juga sih gitu. Jadi fokusnya yang lebih ke audiens dulu ya. Nyari audiens dulu ya. Benar. Lu juga punya ini kan, Fish Air kan? Yamaha Fish Air. Fish Air ada. Kalian tahu nggak guys, Yamaha Fish Air tuh? Kalau mau ngapelin naik Honda Brio, Honda Jazz, Civic Turbo, udah biasa. Fish Air ngap.
Gen Z nggak tahu. Gen Z, apalagi Gen Alpha. Itu cewek-cewek nggak tahu itu. Tahunya cuma motor bebek. Tapi motor bebek kalau 2 tak, laki pasti tahu sih, laki pasti tahu. Tapi kalau cowok kalian nggak tahu Yamaha Pisr, potong aja. Apanya tuh? Rokoknya masih naruh. Tapi gue inget Jar dulu apa pernah lu bawa tuh apa mobil lu apa namanya ya, Honda Accord kalau nggak salah ya. Lah lu masih inget itu? Lah, Ini yang knalpotnya sampai ke langit kan. Ingat gue itu. ini di luar skrip anjir. Aduh, asli. Lu masih inget itu? Masih inget lah. Masih. Ntar kita kasih fotonya itu. Wah, Nanti lu kasih foto Jar, Honda Accord tuh Jar. Masih ada nggak fotonya? ya, dari dulu ternyata gua aneh dari tapi sensasi sih Pak. Emang kalau kita ngapa-ngapain mereka ketawa karena kita beda dari mereka. Kalau gue prinsipnya gitu. Tapi kita ketawain balik karena mereka sama kayak yang sekitarnya gitu. Tapi ya asal batas wajar sih. Tapi dulu gue nggak wajar itu. Lu menyadari itu nanti. Tapi menurut gua keren sih Jar. Maksudnya Itu aliran Bose Jok tuh itu. Jepang. Emang ada aliran? Iya. Itu motor-motor juga banyak tuh Jar di apa di Jepang ya. Jab style. Iya, ya dua tak itu juga banyak di sono. Mungkin nanti kalau misalkan konten Mas Fajar naik nih, ibaratnya jalannya ada buat naik, Di spill dikit kali. kita beli motor-motor yang aneh begitu. Nah, apa namanya? Kalau untuk si kita balik lagi nih, nanti cut aja dia. Kabers. Oke. Dia ada boncengan apa? Gua kok Siapa? kagak nih motor. Ya, masalah waktu. Masalah waktu. Nah, balik lagi nih. Si Neng Reva ini sebenarnya ini kan lu udah kalau kita perhatiin ya. Neng? Kenapa tuh? Kenapa gua Karena lu suka naikin Neng kan? Maksudnya motor lu. jadi gini, Pak. Kopi dulu seruput. Gua kenapa namain termasuk mobil gua namain Neng gitu. Jadi nggak cuma harapan gua tuh ya, gua kan udah nggak punya nyokap. Iya. Sejauh ini yang rutin gue cuma nyokap ya kan ya, jadi kayak ngingetin makan. Gue kan karakter orang yang kurang disiplin, niat emang niat, cuman kayak ibaratnya ngelakuin apa-apa kayak deadline, kayak di ujung-ujung waktu. Nah biasanya nyokap yang ini, dari situ gue kayak sebenarnya nyokap masih ada, gue namain Neng juga sih. Cuman gue dapet arti gue namain mereka Neng itu semenjak nyokap nggak ada ya kan ya. Jadi gue harapan gue berharap nantinya Neng itu kan cenderung gender perempuan. Pak. Harapan gue itu kayak Kalau Neng Abdul kan agak gimana gitu kan, laki kan. Neng, Pasti perempuan kalau Neng, Pak. lagunya Bapak Ahmad Neng, Dhani, Neng dong. Ini harapan gue, semua kendaraan gue pasti nemenin gue berproses, nemenin gue berjuang. Jadi harapan gue namain Neng itu biar nanti ada perempuan yang benar-benar nemenin gue gitu. Oh, oke. Jadi sementara ya kendaraan gue dulu yang gue namain Neng. Gitu sih. Nah, si apa namanya? Si Neng Reva ini kan kalau boleh kan ada beberapa part-part yang udah lu lu dandanin lah. Nah, itu apa aja tuh Pak yang kemarin itu udah lu proyekan lu gitu. Masih receh sebenarnya. Itu kan motor baru gua ambil, berarti sekarang itu 3 minggu sampai sebulan ya. Sebulanan lah ya. Jadi Neng Reva itu kan basicnya Vario Letio Gen 1. Gua ambil nih, emang gua lagi dari rezeki, terus juga begitu ini, wah gua keinget nih, gua kontenin ya. Nah, itu belum nyampe seminggu udah gua ganti knalpot. Oke. Pas seminggu udah gua repaint warna pink. Nah, kenapa gua gitu? Jadi biar orang nengok dulu, kalau prinsip gua nggak mesti mahal dulu sih. Itu juga gua repaint sendiri guys. Di rumah Ade nih. Ntar, tapi emang pas prosesnya nggak ini sih, emang gue maunya pas udah berubah aja gitu.
ganti knalpot, repaint. Habis itu ya udah kayak gue ganti lampu kolong. Ibaratnya kan gue sering keluar malam, jadi sebenarnya ada yang beda dulu gitu. Nah, terus baru tadi banget baru gue downsize, cuman bagian depan itu juga belum nyampe nyerempet banget. Seenggaknya harian biar nggak kelihatan ngangkang. Kalau asli pabriknya kan ngangkang banget kalau Vario itu. Jadi nextnya paling nanti di vlog berikutnya gue pengen yang belakang sih. Belakang. Oh tadi depan. Tadi depan. Oh, oke. Cuman nggak itu dulu sih, gue ganti pelek 17 dulu. Makanya tadi juga nggak gue mepetin karena itu sih. Oke. Itu kalau apa? Gue kan kurang tahu nih, masih awam ya. Itu kalau di downsize itu atau apa, diturunin lah ya di bagian depannya, itu efeknya feel Sempak nggak turun. rasa ridingnya gimana itu feelnya aja? Kalau segini menurut gue masih pendek enak dilihat ya, nggak kayak yang anak-anak komunitas bener-bener sampai ini sama tanah gitu ya. Cuman segini pun yang namanya kita, gue ngeriksing loh. Yang namanya kita udah ngerubah bagian itu kan jatuhnya shock breaker itu apa sih namanya, tekanan ya? Tekanan per kendaraan ke jalanan gitu ya. Itu jadi kan udah tambah pendek. Jadi benturannya itu makin keras. Jadi kayak apa ya, bahasa kitanya membal gitu. Oh, oke. Jadi kayak sebenarnya aman sih, sebenarnya aman. Buat harian masih oke lah ya. Asal rutin. Kalau ini sih perkiraan dari anak-anak juga ya, dari bengkel juga setengah tahun atau 6 bulan gitu. Cuman kalau kita geradak-geruduk ya mungkin lebih ini rentan waktunya ya, lebih cepat. Paling begitu sih. Berarti ya nggak ada perbedaan, bedanya cuman mantul-mantulnya. Oh, berarti secara feel ridingnya sih apa? Ada beda lah ya. Ada beda. Oh, lebih nunduk lah ya gitu ya. Terus Jadi kalau lewat misi bang gitu ya. iya kayak sungkem gitu. Lucu sih. Iya. Nggak, ya aneh-aneh deh pokoknya kalau anak otomotif ya. Nah, selanjutnya nih Pak, itu lu ada rencana nggak misalkan apa fokus dulu ke look-nya? Kicau Kicauannya dulu Kicauannya masih tren guys, kicauannya nih guys. terus Lalu fokus ke look-nya dulu atau lu mau ke performanya nih guys? Apa aja? Apa misalkan mesinnya, atau biasanya kan kalau anak-anak motor kan minimal kirian lah bahasanya gitu. Nah, lu fokusnya untuk saat ini berarti ke look dulu atau gimana aja? ya ini sih peluk dulu ya, peluk dulu. Jadi nah habis itu gua main kirian. Kalau dirasa ibaratnya udah kayak puas segala macam sama ini ya kan, baru ntar gua kayak bore up segala macam. Terus juga looknya pasti berubah tuh, jadi lebih ada yang dibuka-buka lah. Ya kan Nyentrik lah berarti ya. Iya, gitu di bawah joknya dipasangin apa namanya kayak besi gini, jadi biar kelihatan racing. Cuman kalau begini gue pretelin kayak apa nih? Ntar macam apa ini? Udah dipretel-pretelin gitu kan. Jadi bertahap ya konsepnya. Iya bener, look dulu. Apa? Terus ini Jar, kalau misalkan sebenarnya motor ini tuh lu buat harian aja atau gimana sih Jar kondisinya sekarang Jar? Jadi gue beli emang, kalau nggak salah lu dari lomba menang mancing kan? Lu lebih mancing kan? Oh bukan, beda pajak guys, beda pajak. burung. Oh burung kalau lu ya. Gantangan kali. Tapi ya itu balik lagi kok. Gue lihat nih kan kalau malam ya sosmed gue begini-begini. Oh ternyata gue jago ngebacot gitu ya. Apa karena gue kan lama di dunia marketing ya. Terus juga di luar usaha gue, selain usaha gue yang berhasil gue branding ke dunia luar nih, dunia sekitar, mereka nyari malah kadang kayak yang di luar usaha gue. Kayak contoh kayak tiba-tiba gue yang main gadget, awalnya kan bukan gue yang open karena permintaan. Jadi kan
orang lain percaya sama kita ya, berarti kita harus upgrade nih begitu. Nah ya udah, disitulah Neng Reva gue jadiin motor konten. Jadi harap maklum aja kalau ibaratnya masih kurang begini, yang namanya juga Awal-awal. upgrade, iya awal-awal. Awaludin. Awal kayak nama temen gue ada tuh, Awaludin. anak baik, anak kampus kita juga. Nah, kita selingannya sama riding karena selain pengenalan, ya kan, sama branding juga. Karena kalau di awal-awal project nggak begitu pengaruh juga kalau menurut gua. Ibaratnya orang belum kenal kita udah main project-project gitu kan. Yang penting orang tahu bacot kita kayak begini nih. Ya begitu. Terus juga sengaja nih gua ibaratnya kayak begini downsize. Iya. Nggak langsung sekali jadi langsung cakep nih. Iya. Kan buat bahan besok lagi. Ya kan ibaratnya kayak bang kemarin kurang ceper, kurang cakep gitu. Ya udah besok kita kontenin lagi begitu. Itu namanya marketing guys. Tapi emang kalau ngomongin modif motor Jar, sebenarnya nggak ada habisnya Jar. Kemarin tapi abis Dananya. bensin. gua mau mengarah ke Cikarang, kayaknya gua nggak direstuin dan main ke kabupaten. Ini bukan ngejelekin kabupaten, gua cerita maksudnya. Harus terviral lagi. Habis anjir, untung ada maksimal Shopee Food. Baik betul. Bensin lu habis. Beneran. Oh. Beneran. Cuman pas masih warna sebelumnya. Oh, masih sebelum lu repaint ya? Nih, kalian Shopee Food. Kalian pernah nggak guys, habis bensin guys? Coba itu turun berapa kilo mas lu? Habis bensin. Iya. Apa lu diem aja nggak lu dorong tuh? Oh, dorong. Oh, Cuman alhamdulillah cuman kayak dari sini ke apartemen itu berarti 100 ya. Oh dekat lah berapa? Tapi emang gua akuin itu kalau pekerja lapangan kayak pas itu kan gua Shopee Food ya. Lebih paham sama sekitar. Oh, oke. Jadi ngelihat gua dorong aja kayak kenapa bang gitu. Mereka boncengan tuh kan. Oh, aware berarti. Salut Ngerokok dulu boleh nggak nih? Lo nggak mau nyobain gua nih? Makin Lagi nggak enak ini pak. kalau kata orang-orang gue lihat makin lama rokok lu makin ilegal. Sampai Abis ini pak, abis beli motor itu tuh makin rokok gue makin aneh. ini ada Enggak, gue nyobain tadi gitu. ada cukainya nggak sih? Kalau Ada ini ya? ada, kalau ini ada. Nih guys, sekarang Pak Fajar atau Mas Fajar lagi pakai Win nih ya. Nih guys, Kayak motor Honda ya. ini kelihatan kan tadi gue gitu ya? Ya rokok marok apa tuh? Gue mau ngejelasin nih. Silakan. Kalian kan tahunya selama ini gue yang random nih ya. Nih, lu pada harus tahu nih yang namanya Mas Adi nggak kalah random nih. Gue kalau ngopi di rumahnya nih, ngopi jam tabers. Tanya. Jadi gue kalau misalkan ngopi nih sama Adi nih, gue kalau ngopi sama Adi kan biasanya kadang dari jam 10 sampai jam 1, jam 2. Jadi awalnya emang ngomongin sewajarnya omongan laki-laki, enggak orang umum. Terus lama-lama kayak ngebahas pembahasan laki-laki. Lama-lama kalian mau tahu nggak nih? Tiba-tiba gue lagi bengong, lagi ngebakar rokok begini ya. Gue bener-bener lagi bengong pisan. Dia tiba-tiba gini, lu tahu nggak Jar? Di langit itu ada yang namanya orbit. Orbit itu makin lama makin ngejauh gitu. Lah, kenapa bisa begitu deh? Dan anehnya, gue karena udah frekuensi nih ya, nerusin tau omongan dia ngejauh. Nih, sekarang gantian gue nanya sama lu nih ya. Oke. Sebagai gantian hostnya gantian gak? Sweet. Kenapa? Jujur gue random tapi Nggak serandom itu. ritme aja iya. Menurut gue itu jomplang tapi seru. Lu itu kadang suka ngomong yang di luar nalar ya. Kalau buat orang awam ya, Iya. kalau gue udah paham sama-sama gila berarti ya. Ibaratnya. Itu kayak pengalihan topik, apa biar nggak bosen, apa emang seketika. Kayak tiba-tiba bener-bener ngomongin
hukum fisika jatuhnya gitu. Itu kan di luar kayak keseharian gitu. Soalnya menurut gue gini Jar, ya gue kalau kadang apa yang gue omongin itu yang biasanya lagi gue kulik di minggu itu atau di hari itu. Misalkan kayak hari ini nih, tadi gue lagi coba nonton video dari YouTube juga, namanya Rumah Editor. Nah itu video-videonya, kalau untuk kalian yang penasaran sama bagaimana caranya dunia ini bekerja dari point of view atom yang kecil-kecil atau dari luar angkasa, itu cocok guys buat kalian guys. Nah jadi dunia apa? nama YouTubernya Rumah Editor. Rumah editor. Rumah Editor itu Mas Dani itu namanya. Saya sampai kenal namanya. Oh iya. Coba nanti kita kasih tau ke kalian. Rumah Editor. Nah, jadi hari ini tuh gue lagi ngeliat video. Jadi dia ada 4 part ya tentang. Ini kita mohon maaf sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Kalau buat yang nggak ngerokok ya udah. Nggak apa-apa juga sih, asapnya nggak kecium itu. Ya tapi kalau ada anak kecil apa segala macam nonton, ya mohon maaf. Terus. Anak kecil nontonnya Cocomelon, jangan nonton Raden Fajar. Nah jadi, Iya gue sesat berarti. lanjut lagi nih. Tadi gue jelasin sampai itu ya. Jadi gini guys, awalnya itu gue kan lagi ngeliatin, sekarang kan lagi mau keluar film Avengers ya, Avengers Doomsday. Nah itu gue lupa tuh, tapi tahun ini tuh katanya. Gue lupa bulan apa. Nah karena gue lagi sering nonton trailer apa namanya, orang-orang nge-spill gitu, spoiler. Iya. Jadi gue juga flashback ke dulu Avengers Endgame. Kalian pasti tahu lah Avengers Endgame. Oh iya. Nah di dalam Avengers itu kan ada yang namanya Ant-Man kalau nggak salah. Nah di situ Jar menarik banget itu Jar kalau buat gue ya, nggak tahu ya buat kalian. Jadi dia itu si Rumah Editor, balik lagi nih ke YouTuber Rumah Editor ini, dia ngejelasin bagaimana cara kerja. Contoh misalkan kayak tadi Ant-Man nih, dia menjadi kecil itu bagaimana caranya. Terus kayak Thor nih, secara fisikanya itu seperti apa. Itu ada Jar di situ Jar. Guys, ada guys itu guys. Tapi menurut tuh itu berdasarkan keilmuan yang asli ya? Nggak cuma dijadiin film? Secara keseluruhan dia itu ada fiksinya Jar. Iya. Tapi sebagian ada juga yang ilmiah, yang maksudnya diksi-diksi yang ada di film itu tuh itu beneran real ada di dunia nyata guys. Karena Jar, segala sesuatu ilmiah yang belum dibuktikan secara empiris itu namanya science fiction. Sesuatu itu adalah fiksi sampai fiksi itu dibuktikan secara ilmiah menjadi kenyataan guys. Itu yang mengakibatkan kalau kita berbincang di tengah malam kadang lu suka jomplang topiknya. Tapi gua seru sih. Emang real gua kalau begitu-gitu seru sih ngebahasnya. Dulu tuh gua seringnya belajar ini Jar, belajar psikologi lah ya. Maksudnya bukan yang terlalu dalam banget sih. Ya kayak membaca karakter, bagaimana cara beradaptasi. Karena gua secara pekerjaan pun berkenaan sama orang banyak, ketemu orang baru. Jadi gue harus cepat beradaptasi di situ Jar. Nah, karena gue butuh itu, ya gue mencarilah sesuatu yang gue butuhkan. Ya untuk saat ini kan media yang gue punya kan dari YouTube aja. Iya. Ya sekedar YouTube aja. Terus juga beberapa kali gue sempat ikut training juga. Oh sempet ya? Sempat training. Jadi dulu, nggak dulu banget sih ya. Mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ada yang namanya MBTI. Tes MBTI. MBTI itu Myers-Briggs TI-nya apa gitu, gue lupa ya. Nanti ini jangan lupa aja dari Google, MBTI itu. Nah itu tuh manusia itu, kepribadian manusia itu punya spektrum. Spektrumnya itu lebih, Maksudnya tuh dia warnanya banyak Jar. oh iya, visual. Oh jadi terkait yang manusia itu berarti sudut pandang gitu. Iya, kepribadian. Oh iya. Kepribadian manusia itu udah banyak, tapi kepribadian manusia itu ada yang namanya jadi nggak selalu, contoh misalkan kalau kalian kan biasanya paling tahunya kan introvert, extrovert gitu kan. Iya. Mungkin ada orang yang nggak murni introvert, ada pun juga nggak murni extrovert. Jadi dia tergantung sama
situasi yang dia alami saat itu. Kalau misalkan dia balik ya tuntutan pekerjaan, balik lagi ya budak korporat ya. Iya. Ya harus bisa nyesuaiin, walaupun misalkan lo introvert, ya lo harus mencoba di momen tertentu yang mewajibkan lo menjadi extrovert, walaupun itu nguras energi. Jadi Sekalipun itu bukan kepribadian asli kita ya. betul. Nah, sama kayak ibaratnya kaitannya tadi pertanyaan lo kayak kenapa gue bisa begini, ya kan ya. Dulu waktu sekolah kan gue kalem aja kan ya. Nah, jadi gue membuka diri ya ibaratnya kalau kita kalem-kalem aja, kayak gue nggak ngalamin yang namanya ke dunia marketing. Terus mungkin kayak susah buat beradaptasi sama ngebuka pintu rezeki kita ya mana lah itulah. Jadi begitu. Terus kalau barusan lanjutan? Nah, sebenarnya kepribadian manusia itu kan berwarna-warni. Maksudnya nggak selalu orang ini A, pribadinya A, selama hidupnya itu A, nggak kayak gitu. Jadi balik lagi nih secara apa namanya lingkungannya, misalkan dia butuhnya apa atau dia saat itu berhadapan sama orang yang seperti apa, ya itu salah satu bentuk adaptasi ya, bentuk adaptasi gitu. Walaupun kadang kalau kita sendiri kan ya ada momen-momen yang kita bisa jadi apa adanya gitu. Tapi kan nggak bisa guys kita terus-terusan menjadi apa adanya gitu. Karena karena manusia itu nih guys, manusia itu bisa bekerja sama dengan orang yang dibenci guys. Nah itu fakta karena ya itulah namanya kebutuhan jar balik lagi jar. Setuju. Ya ibaratnya kayak di dunia kerja kan otomatis kita kerja sama ya. Walaupun kita di dalam hati kayak di belakang begini. Tapi kan iya tuntutan sih. Tuntutan balik lagi. Nah gue itu apa namanya dari apa yang gue tahu itu kadang gue seneng jar share ke orang gitu ya, terserah orang mau denger apa ya, tapi gue seneng aja gitu nge-share apa yang gue tahu gitu. Jadi apa namanya bisa nambah obrolan jadi luas. Kita kan kadang suka terjebak, contoh jar misalkan kalau kita udah sejam 2 jam 3 jam ngobrol lah, pasti kan ada momennya obrolan itu habis gitu. Nah kalau menurut gue kalau kita ngomonginnya yang sesuatu yang baru kita yang kita baru tahu itu tuh apa ya jar, jadi seneng aja gitu loh. Iya. Kalau misalkan grafiknya naik lagi gitu loh, jadi antusias gitu aja. Tapi nggak ya balik lagi ya nggak ke semua orang karena macam-macam orang kan tertariknya kan, contoh misalnya ada orang yang suka naik gunung kalah, Benar. ada juga yang kayak lu nih otomotif, ya macam-macam lah gitu. Itu aja. Kadang gue juga gitu sih kalau misalkan sama orang gitu ya, sama anak Bahasa we. Gue mau serius bahas cewek. Itu belakang lain Pak. Terus ya gitu kalau misalkan gue ngobrol sama orang begini. Terus ya mendingan kita bahas random daripada kita diem-dieman. Iya. Entah itu wawasan baru apa gimana. Justru gue kalau ibaratnya mentok sementok-mentoknya kayak ini kita ngomongin apa lagi ya? Oke gitu kan ya. Nah ya udah begitu. Makanya gue termasuk bersyukur nih kenal sama Adi guys. Ibaratnya kayak dibilang sefrekuensi 100% mungkin enggak. Cuman kalau dilihat dari orang awam kan kalau begitu, walaupun dipaksa-paksain kan, seenggaknya ya jatuhnya sefrekuensi sih. Kalau nggak sefrekuensi, nggak mungkin gue nanggepin kayak dia ngomong apa kalau kita kalau kita lagi udah bengong nih, tiba-tiba ngomongin orbit di atas ada matahari. Hilang ada matahari. Lagu dangdut itu ya? Tapi gue jadi inget kata-kata lu sih. Mungkin awalnya kata-kata dari luar ya, cuman salah satu ucapan tuh maksudnya dari kayak ya ibaratnya kayak frekuensi mau sama teman mau sama pasangan ya emang dibentuk sih, bukan kayak dicari bentuk langsung nemu gitu. Karena gue emang juga sama Adi udah berkawan 20 tahun lah ya. 17. Oh, kayak 20 tahun juga. Kan
sekitar 17 tahun. Ini kalau ibaratnya bayi nih orang udah sweet 17 itu, udah kasih fresh flower. Ya, ya sebenarnya di umur segini karena susah nyari, bukan susah ya, kawan kita udah mulai berkurang karena info aja kita mau kepala 3 nih berdua, jadi nyari yang masih Yang jujur amat tuh, udah tua. iya. Kepalanya 3 gitu. Ya udah jadi ya salah satunya Adi yang masih aktif lah gitu, masih bisa kemana-mana lah gitu. Cuman emang yang pasti kita khawatir nih kalau kita kayak nyusul mereka, apa nanti kita kayak yang udah bisa bebas. Mungkin emang tanggung jawab kita ya biar kayak standby buat keluarga gitu. Cuman kan yang namanya gua sama Adi nih kan orang usaha juga ya. Orang usaha itu kan butuh yang namanya kita ketemu customer, butuh keluar rumah gitu ya, nggak kayak yang bener-bener monoton gitu. Jadi pemikiran kita kalau semisal nanti kita, ya bahasa kasar kalau kita nanti udah berumah tangga di kerangkeng gitu, iya kita juga jujur aja tambah bercabang pemikiran sulit gitu. Jadi kita berdoa aja ya emang dikasih jalan yang terbaik. Tapi kayaknya kita masih bisa sih gitu. Cuman ya emang kita nggak kayak yang nongkrong nongkrong kan. Jatuhnya kayak nyambi gitu. Kalau misalkan dari mana gitu. Kadang gue juga berdua sama dia. Kalau ketemu sama-sama habis COD apa habis ketemu customer. Cuman kalau COD lebih gila guys. Kemarin udah gue bahas kan di Malam-malam ya. Iya. Bener-bener sangat. Di center point apa? Di Lagoan ya. Terus pas itu juga daerah mana? Pulau Gebang atau Pulau Gadung. Pokoknya lebih random, lebih menurut gue lebih mau ya sih. Cuman ya kemarin udah gue jelasin juga tergantung masing-masing orang ngatur waktunya. Kalau gue kan kayak abis asar, mentok kayak abis isya gitu. Kayak udah ritmenya. Cuman seandainya abis isya masih ada ini ya gue bantai gitu. Cuman nggak dimasukin ke ritme gitu. Ya Sebenarnya aman. sebenarnya segala sesuatu itu ada hasilnya, Jar. Cuman jangan selalu kita nganggapnya hasil itu uang. Iya benar. Jangan selalu kita nganggap uang. Yang penting kita seneng dulu sih. Misalkan kayak ya ketemu orang baru. Jujur nih Jar, dulu itu kalau gua kan kerja kan pagi terus ya. Kalau malam LC dong lo. Sambilan gitu. Antar jemput lontong. Anjelon kan. Iya, kerja pagi terus. Kerja pagi gua. Nah, gua tuh kerja pagi pulang capek. pulang loyo. Pulang loyo. Nah, gua itu Kayak nama aplikasi tuh loyo. lu ada yang oh temennya Red Deer. Red Deer, Iya, bener. iya. Ya terus. Nah, gue itu tipikal orang yang apa ya? Lu enggak dari tadi kita nyender baik. Udah kayak gorengan ya. Itu faktor udah kepala bercabang. Gue nggak bisa kalau nggak ini Sama apa yang tempat nongkrong yang nggak ada. Ya oke lah kalau misalnya setengah jam ya. Abis ini pijat apa kita? Jangan gitu. Yang bener enggak pijat yang bener. Oh pijat. Oh ya aku puntur lah ya. Aku pajar. Oh puntur nama orang itu sebenarnya. Oh iya. Nah balik lagi nih Jar. Nah gue itu tipikal orang yang Bukan tumben. Puntur tumben. Iya. Gila lagi. Terus yang ini gua cut. Kita jangan bahasa yang jangan. umum aja. Mereka bingung. Terus Nah gue itu tipikal orang yang nggak bisa Jar. Jadi gua nggak tahu ini durasinya udah berapa lama. Ntar kalau Yang gua cut aja. ya gua cut. Kalau misalkan mau panjang ya nggak apa-apa sesekali ya, sesekali nggak apa-apa. Terus tapi itu ya rame ya, apa namanya komentar lo ada aja yang komen. baru-baru kayak beberapa gitu. Kan sesama YouTuber juga. Enggak sih, yang nonton kali ya. Tapi yang penting respon enak sih. Kalau sosmed yang lain ya TikTok sih. TikTok. Oh lu ngepost di TikTok juga? Ngepost cuman yang pendeknya dulu. Oh gitu. short dong ya. Kan gua hampir tiap hari nge-live. Jadi iya itu balik lagi ke marketing digital, bukan
menurut gua bukan digital marketing ya. Kalau digital marketing lebih ke penjualan apa? Penjualan produk ya. Kalau gua balik nih, nggak tahu artinya bener apa enggak, tapi konsepnya gua balik marketing digital. Jadi kayak gua lagi nerjunin ke dunia media, ya kan media sosial. Ya udah, gue melalui ini live TikTok. Jadi selain gue ngobrol ya udah support aja, support gitu. Sekarang banyak juga Jar. Engagement harus begitu. Sekarang banyak juga Jar, apa, orang-orang yang affiliate gitu loh Jar. Jadi dia contoh misalkan dia beli produk apa terus dikontenin, akhirnya orang itu tertarik pakai beli linknya dia. Oh iya benar. Itu banyak Jar kayak gitu. Jar. Kalau itu lebih ke TikTok. Banyak Jar kayak gitu Jar. Jadi selain dia nyoba produknya pun juga menghasilkan kalau kayak gitu. Lumayan itu kayak gitu. Ya udah berarti kayaknya kita kopi hitam. lanjut. Besok aja kali ya. Nanti besok aja kali ya. Tapi kira-kira kita besok apa nih, konten apa nih? Riding lagi apa? Kita coba cari yang unik-unik Jar di Bekasi Jar. Gua kemarin nemu cuci steam di daerah mana? Kabupaten Gabus tuh, arah-arah Gabus. Pakai agar-agar. 10.000. Apa dia pakai gayung kah? Apa langsung ember diguyur gitu? 10.000. Kayaknya nunggu hujan itu. Nyuci. Lu rasa kaget kan? 10.000. Untuk di Bekasi murah banget. Untuk di Bekasi murah banget. murah banget. Apa sebelah doang? Kabupaten kan? Kabupaten. Kabupaten. Ada di kota. Ada di kota. Gokil, guys. menarik tuh. 7.000. Dekat Galaksi. Jadi arah sampingan McD. 7.000. Mahalan nasi uduk guys daripada di Serius. motor. Ya udah kita kontenin yang 10.000 dulu ya. 10.000 dulu. Habis itu baru yang 7.000. Boleh. Lanjut part 2 berarti. Oke. Ya udah kalau gitu udah dulu ya, karena di sini makin ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.